Ini adalah kratom, sebuah tanaman yang sampai saat ini masih memantik debat kusir dari berbagai pihak. Ada yang berpendapat kratom termasuk narkotika, namun ada pula yang memperjuangkan legalitas tanaman ini karena segudang manfaat dari potensi cuan di baliknya. Perdebatan tak hanya terjadi di tanah air, pasalnya kontroversi kratom pun juga diperdebatkan di kancah dunia internasional. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo memilih turun gunung untuk langsung menindak perdebatan soal kratom. Keputusannya, Jokowi dan jajarannya berusaha untuk melegalkan tanaman ini. Lantas, apa itu kratom dan mengapa pemerintahan Jokowi melegalkan tanaman syarat perdebatan ini? Dalam sebuah ratas Kabinet Indonesia Maju pada Kamis 20 Juni 2024, Jokowi sengaja mengumpulkan para menterinya untuk khusus membahas potensi budidaya kratom di Indonesia. Tak hanya mengatur regulasi soal kratom, pemerintah bahkan berencana untuk membudidayakan kratom dan menaunginya dalam sebuah entitas korporasi. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai ratas selesai. Ini dari sisi pertanian, untuk sementara ini masuk di tanaman hutan. Tapi saran kami nanti, mungkin kalau ini regulasinya sudah diatur, itu mungkin kita budidayakan ke depan, supaya nilai ekonomisnya, kualitasnya, dan seterusnya bisa meningkat. Lantas, apa acuan pemerintah melegalkan tanaman kratom? Menurut Kepala Staf Presiden Muldoko, kratom sah-sah saja untuk dilegalkan saat ini karena Kementerian Kesehatan tidak mengkategorikan tanaman ini ke dalam golongan narkotika. Sementara, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sampai saat ini masih melakukan uji keamanan tanaman kratom dan belum menyatakan dengan tegas apakah tanaman ini termasuk dalam narkotika. Namun, dalam sebuah SK Kepala BPOM tahun 2016, lembaga ini telah melarang penggunaan kratom dalam campuran suplemen makanan dan obat tradisional. Sampai saat ini pula, tidak ada aturan yang menaungi soal budidaya dan distribusi kratom dalam bentuk bubuk. Untuk itu, pemerintah kemudian mengarahkan BPOM, Kementerian Kesehatan, dan BRIN bersama BNN untuk melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut. Dari sisi ekonomi, potensi cuan atau keuntungan dari kratom memang tak bisa dipandang sebelah mata. Menurut data Kementerian Perdagangan, ekspor kratom mengalami pertumbuhan tren sebesar 15,92% per tahun sejak 2019 sampai 2022. Dan Amerika Serikat adalah negara tujuan ekspor utama kratom. Pada periode Januari sampai Mei 2023, 66,30% ekspor kratom Indonesia tersalur ke Amerika. Nilainya mencapai 4,86 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 80 miliar rupiah. Bahkan, kratom dalam bentuk remahan sempat dijual seharga 70.000 sampai 80.000 per kilo. Namun, harga jual kratom akhirnya mengalami terjun payung sampai 10.000 per kilo karena adanya ketidakjelasan regulasi soal kratom di tanah air. Salah satu alasannya karena ada banyak orang asing yang datang ke Indonesia dan ikut terjun menjual kratom dalam jumlah besar. Para pemain kecil yaitu petani lokal pun kalah bersaing, menyebabkan jatuhnya harga kratom. Persaingan tidak sehat ini pun diduga terjadi karena ketidakjelasan aturan soal kratom di Indonesia. Untuk itulah, pemerintah akhirnya akan melegalkan aturan soal kratom dengan dalih memberikan kepastian kepada masyarakat dan para petani kratom. Keputusan pemerintah melegalkan budidaya kratom keluar di tengah perjuangan BNN memasukkan tanaman ini ke dalam kategori narkotika. BNN telah merekomendasikan tanaman ini agar dimasukkan ke jenis narkotika golongan 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 melalui Permenkes.
Menurut BNN, efek kratom itu berpotensi menimbulkan ketergantungan dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, BNN menyebut efek kratom 13 kali lebih berbahaya dari morfin. BNN menyatakan bahwa kratom mengandung alkaloid, mempunyai efek stimulan dan pada dosis tinggi, mempunyai efek sedatif narkotika, yakni menurunnya kepekaan terhadap rangsangan dari luar seperti orang tertidur pulas. Tak hanya mendorong terciptanya UU soal pelarangan kratom, BNN juga mengupayakan dikeluarkannya aturan legal standing soal kratom. Di Amerika Serikat, pemerintah pusat tidak menerapkan peraturan soal kratom, tapi di sejumlah negara bagiannya ada yang melegalkan dan juga ada yang melarang. Kemudian di Australia, Lituania, Rumania, Inggris, Swedia, Finlandia, Malaysia, Myanmar, Burma, dan Korea Selatan melarang penuh penggunaan kratom. Sementara di Denmark dan Polandia, kratom bisa diperoleh dengan resep dokter. Dan di Thailand, kratom diklasifikasikan ke dalam narkotika yang bisa dikendalikan. Sementara, Drug Enforcement Agency atau DEA dan Food and Drug Administration atau FDA belum menyatakan dengan tegas bahwa kratom ini termasuk dalam narkotika berbahaya. Kratom sendiri merupakan tanaman asal Asia Tenggara yang banyak dimanfaatkan oleh para masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan Barat sebagai mata pencaharian. Masyarakat Kapuas Hulu banyak yang menanam kratom dan menjualnya sebagai minuman seperti teh. Penggunaan kratom untuk mengatasi masalah kesehatan pun sudah dilakukan sejak lama oleh masyarakat Asia Tenggara. Kratom bisa memberikan efek analgesik atau pereda rasa nyeri dan menawarkan efek sedatif, stimulan, antidepresan, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sayangnya, efek psikoaktif kratom ini kerap disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab, sehingga tanaman ini pun akhirnya masuk dalam lingkaran perdebatan.